Malam itu hujan turun pelan, seakan ikut berduka. Di sebuah desa kecil, seorang pria bernama Rahman mengembuskan napas terakhirnya setelah sakit yang lama. Wajahnya tenang, seolah membawa satu rahasia yang belum sempat ia ucapkan. Keluarganya mengiringi kepergiannya dengan doa, berharap ia beristirahat dengan damai. Sesuai adat, tubuh Rahman dimandikan, dikafani dengan kain putih, lalu diikat rapi. Ikatan itu dimaksudkan agar kain tetap terjaga hingga pemakaman selesai. Tak ada yang aneh malam itu, kecuali satu hal kecil yang luput dari perhatian. Seutas tali di bagian kepala belum sempat dilepas saat pemakaman berakhir. Semua orang pulang dengan hati berat, meninggalkan tanah kubur yang basah dan sunyi. Malam pertama setelah pemakaman, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Dari dalam tanah, kesunyian terasa berat. Jiwa Rahman belum sepenuhnya pergi. Ada kegelisahan yang menahannya, rasa penasaran yang kuat. Ia teringat pesan penting untuk anaknya, janji yang belum ditepati, dan permintaan maaf yang tak sempat terucap. Ikatan kain kafan seolah menjadi simbol dari hal-hal yang masih mengikatnya di dunia. Perlahan, tanah di atas kuburnya bergetar. Bukan tubuh yang bangkit, melainkan bayangan. Sosok putih berdiri kaku, melompat pelan di antara pepohonan. Wajahnya samar, matanya menyimpan kesedihan dan tanya. Ia bukan datang untuk menakut-nakuti, melainkan mencari. Mencari seseorang yang bisa merasakan kehadirannya, mencari jalan agar pesannya tersampaikan. Penduduk desa mulai mendengar suara langkah ringan di malam hari, dan bayangan putih yang muncul lalu menghilang di tikungan jalan. Mereka menyebutnya pocong, arwah yang masih terikat oleh urusan dunia. Namun tak semua yang bertemu merasa takut. Seorang anak kecil pernah berkata melihat orang putih berdiri di dekat rumahnya, menatap ke arah jendela dengan wajah sedih. Hingga suatu malam, pesan itu akhirnya tersampaikan melalui mimpi. Janji ditepati, doa dipanjatkan, dan ikatan yang tak terlihat pun perlahan terurai. Sejak saat itu, bayangan putih tak lagi muncul. Desa kembali sunyi, hujan pun turun dengan tenang. Namun, ketenangan itu ternyata hanya berlangsung sementara. Beberapa minggu setelah desa kembali sunyi, seorang warga baru datang untuk menempati rumah kosong di dekat pemakaman. Ia tidak tahu apa-apa tentang kisah Rahman atau bayangan putih yang pernah muncul. Malam pertamanya dilewati tanpa kejadian, hingga menjelang subuh ia terbangun oleh perasaan aneh, seperti ada yang memperhatikan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok berbalut kain putih berdiri di bawah pohon Kamboja. Sosok itu tidak mendekat, hanya menunjuk ke arah makam sambil menggeleng pelan. Saat terbangun, dada orang itu terasa sesak, seolah membawa beban yang bukan miliknya. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpi itu kepada tetua desa. Wajah sang tetua langsung berubah pucat. Ia sadar, masih ada satu hal yang terlewat. Tanah makam Rahman pernah bergeser karena hujan deras, dan tanda nisannya miring. Bagi sebagian orang itu sepele, tetapi bagi arwah yang pernah gelisah, hal kecil bisa menjadi alasan untuk kembali. Malam itu juga, warga desa berkumpul. Mereka merapikan makam, menegakkan nisan, dan membacakan doa dengan khusyuk. Angin malam berembus lembut, tidak dingin seperti sebelumnya. Di antara doa-doa itu, seolah ada helaan napas panjang, lega. Untuk terakhir kalinya, bayangan putih terlihat di kejauhan. Tidak melompat, tidak mendekat. Sosok itu berdiri tegak, lalu perlahan memudar bersama kabut pagi. Tidak ada lagi kesedihan di wajahnya, hanya ketenangan. Sejak saat itu, tidak ada lagi mimpi aneh, tidak ada bayangan putih di tikungan jalan. Desa belajar satu hal penting. Terkadang, yang membuat arwah penasaran bukanlah hal besar, melainkan perhatian dan kepedulian yang terlupa.